Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Nuratika dengan NIM C1F018004 dari Prodi Ekonomi Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang sumber hukum Islam. Pengertian sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan atau menimbulkan aturan yang mempunyai kekuatan, yang bersifat mengikat, yang apabila dilanggar akan menimbulkan sanksi yang tegas dan nyata. Dengan demikian, yang dimaksud dengan sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang dijadikan dasar, acuan, atau pedoman syariat Islam. Kemudian ada jenis dan definisi sumber hukum Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Itu ialah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad sebagai rahmat dan petunjuk bagi manusia dalam hidup dan kehidupannya. Adapun definisi Quran ialah kalam Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasul terakhir Muhammad SAW sebagai mukjizat. Yang kedua, sunnah. Sunnah biasanya juga disebut hadis. Menurut harfiah, kata sunnah berarti adat istiadat. Hadis adalah ucapan Rasulullah SAW tentang sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan manusia atau tentang suatu hal, atau disebut pula sunnah qauliyah. Yang ketiga, ijma'. Secara bahasa, ijma' adalah memutuskan dan menyepakati sesuatu. Ijma' dapat dipahami sebagai sebuah kesepakatan ulama mengenai suatu perkara bila tidak terdapat penjelasan yang spesifik dalam Al-Quran dan hadis. Keempat, kias. Kias ialah menyamakan suatu peristiwa yang tidak ada hukumnya dalam nas kepada kejadian yang lain yang hukumnya dalam nas karena adanya kesamaan dua kejadian dalam ilat hukumnya. Arti perkataan bahasa Arab kias adalah menurut bahasa ialah ukuran atau timbangan. Kemudian, mukjizat Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah dan langsung dipelihara olehnya. Yang kedua, Al-Quran tidak diturunkan sekaligus. Yang ketiga, bersifat pembenar dari kitab-kitab sebelumnya. Keempat, berlaku untuk seluruh umat manusia. Fungsi dan peranan Al-Quran. Al-Quran memiliki beberapa fungsi seperti berikut ini. Yang pertama sebagai Al-Huda atau petunjuk. Yang kedua sebagai Al-Furqan atau pemisah. Yang ketiga sebagai Asy-Syifa atau obat. Yang keempat sebagai Mau'izah atau nasihat. Peranan Al-Quran. 1. Peranan Al-Quran untuk kehidupan manusia. Memiliki peran yang cukup beragam bagi kehidupan manusia seperti berikut ini. Pertama, menjelaskan masalah yang terjadi pada umat sebelumnya. Kedua, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Ketiga, memantapkan iman Islam. Keempat, tuntutan dalam menjalankan kehidupan. Kelima, dengan peran di atas, Al-Quran bisa dijadikan sebagai pedoman agar umat bisa kembali ke jalan yang benar dan jauh dari kegelapan. Kedua, peran Al-Quran sebagai sumber ilmu. Berperan juga sebagai sumber ilmu seperti berikut ini. 1. Ilmu hukum. 2. Ilmu sejarah. 3. Ilmu tentang pendidikan agama Islam. Keempat, ilmu tauhid. Dan kelima, ilmu hukum. Kemudian fungsi as-sunnah. Berikut beberapa fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Pertama, memperkuat hukum dalam Al-Quran. Kedua, menjelaskan atau merinci isi Al-Quran. Ketiga, menetapkan hukum baru yang tidak dimuat dalam Al-Quran. Kemudian fungsi ijma'. Fungsi ijma' adalah untuk memutuskan suatu perkara yang terjadi di kalangan umat yang timbul dari perbedaan pendapat dan dibuatkan hukum yang mengaturnya agar tidak terjadi perselisihan di antara umat yang dapat menimbulkan perpecahan. Kemudian fungsi kias. Fungsi kias itu sendiri seperti yang telah kita ketahui sebelumnya adalah untuk menetapkan suatu hukum atau suatu perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Demikianlah video presentasi yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.